Kamu tahu nggak alasan kenapa Gundam Frame di Iron Blooded Orphans itu sangat spesial? Disclaimer dulu ya, teori ini aku kumpulin dari berbagai sumber serta opiniku pribadi. Jadi silakan simak, dan kalau kamu tidak setuju dengan pendapatku ini, mari kita diskusi di kolom komentar. Oke, tanpa menunggu lagi, yuk kita bahas. Gundam Frame mulai dikembangkan pada 300 tahun yang lalu sebelum kisah Iron Blooded Orphan dimulai. Gundam Frame dibuat oleh Gjallarhorn pada saat Calamity War yang pada saat itu sudah memasuki tahap akhir. Calamity War saat itu sudah mengenaskan karena separuh populasi manusia sudah lenyap dan menjadi korban. Demi keberlangsungan umat manusia, maka Gjallarhorn menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk menciptakan 72 Gundam Frame yang akhirnya menuntun manusia menuju kemenangan. Dan saking spesialnya, maka Gundam Frame ini dinamai berdasarkan dari Ars Goetia yang merupakan ilmu praktik yang berkaitan dengan roh jahat. Nah, terus apa aja sih yang membuat Gundam Frame ini menjadi spesial? Yang pertama, karena menggunakan 2 E-Hype Reactor. Kenapa mesti pakai 2 E-Hype Reactor? Karena Gundam Frame harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Mobile Armor yang menjadi musuh utama di Calamity War. Mobile Suit umumnya hanya menggunakan 1 E-Hype Reactor sebagai sumber energinya, tapi dengan 2 E-Hype Reactor membuat Gundam Frame ini memiliki tenaga yang berlebih, sehingga bisa membuat impact yang besar pada saat menyerang Mobile Armor. Kita ambil contoh saat Hashmal terbangkitkan karena kecerobohan si goblok Yokujan. Tim Gjallarhorn yang terdiri dari Magelis Farid yang pakai Grace Ritter Commander Type, Julieta Juris yang pakai Regin Lace, bahkan Isurugi Kamis yang pakai Helmwich Raincar yang digadang-gadangkan adalah spesialis anti-mobile armor. Tetap saja kedar ngadepin Hashmal. Saat Mekazuki datang dengan Barbatos Lupus, barulah pertarungan sebenarnya dimulai. Bisa dilihat kalau memang hanya frame yang menggunakan 2 E-Hype Reactor yang mampu mengimbangi kekuatan dari Mobile Armor. Yang kedua adalah Gundam Frame ini sangat kompatibel dengan sistem Alaya Vijnana. Sistem ini pada masa Calamity War bukanlah sistem yang diharamkan, karena memang adalah satu-satunya sistem di mana manusia biasa yang tidak mengerti apa-apa dalam mengendalikan Mobile Suit bisa dengan mudah mengoperasikannya, bahkan seperti menggerakkan badan mereka sendiri. Ini karena sistem Alaya Vijnana terhubung dengan saraf tulang belakang dari pilotnya, sehingga ketika pilot seolah ingin menggerakkan anggota tubuh, sang pilot cukup mengaktifkan sarafnya dan Gundam Frame akan merespon. Kombinasi Alaya Vijnana dengan Gundam Frame yang berbentuk humanoid membuat Gundam Frame bisa menjadi lawan tangguh yang susah dikalahkan dan mampu menghadapi Mobile Armor. Ada teori yang bilang kalau untuk manuver, pilot Gundam dengan Alaya Vijnana System cukup berpikir saja, sedangkan seluruh konsol di dalam kokpit hanya digunakan untuk mengaktifkan senjata atau sistem pendukung lainnya. Ini membuat pengoperasian Gundam menjadi sangat responsif dalam manuver, efektif dalam penggunaan senjata dan amunisi, serta efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang ketiga adalah sangat serbaguna alias plug and play. Karena Gundam Frame bisa dipasangi armor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam menghadapi Mobile Armor. Semua Gundam Frame pada dasarnya adalah sama, namun hanya armor luarnya saja yang bisa dimodifikasi atau menggunakan armor lain. Misalnya armor pada Gashien Rebel Gundam. Ini adalah gabungan dari sisa-sisa armor Gashien Gundam versi Brewer's Pirate dengan spare part dari Barbatos Gundam. Atau kalau di Iron Blooded Orphans Gekko, Astaroth Origin Gundam, itu bagian kakinya bisa dipakai oleh Fuel Gundam, atau mungkin sih bisa dibilang dicuri sama Fuel Gundam. Nah, yang terakhir adalah poin keempat, yaitu karena Gundam Frame menggunakan armor terkuat di seri ini. Armor ini disebut dengan plot armor. Ya iyalah, wong Frame ini adalah kisah utamanya. Kira-kira seperti itulah pendapatku kenapa Gundam Frame adalah frame yang spesial daripada frame-frame yang lain. Gimana menurut kamu? Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan aja komen di kolom komentar. Ntar kita diskusi bareng di sana. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.